Halo semuanya, jumpa lagi ya di channel ini dan kita masih di modul Mathematics for Machine Learning dan AI. Kita ada di video keberapa ya? Jujur gua lupa, tapi last time kita baca tentang distribusi ya. Data distribution, terus ada normal distribution dan lain sebagainya. Oke, so di video kali ini ya kita akan mencoba belajar statistik yang mendekati dengan machine learning, dimana ini adalah inferential statistics ya. Gimana kita bisa mempredik ya, mempredik suatu data ya dengan ada data yang tersedia gitu. Ya sebenarnya sih di video sebelumnya ya kita udah sedikit menuju ke inferential meskipun masih belum se-inferential itu ya. Karena kita udah bisa mempredik kayak ya berapa lama sih waktu yang kita perlu tunggu ya untuk mencapai event tertentu, atau mungkin probability-nya berapa supaya event ini terjadi dan sebagainya gitu ya. Nah mungkin ya itu ada unsur inferentialnya sedikit lah gitu. Nah sedangkan di sini kita akan benar-benar mengupas inferential yang sesungguhnya itu seperti apa gitu ya. So pertama teman-teman ya, kita harus belajar dulu tentang covariance sama correlation. Jadi ini adalah ya kaitannya dengan nanti inferential gitu. So pertama covariance ya. Covariance itu adalah ini ya, pengukuran dari gimana sih dua random variable itu berubah secara bersamaan, atau mungkin kekuatan dari korelasinya ya. Jadi kalau di machine learning teman-teman ya, itu nanti ada yang namanya X sama Y gitu. Dimana X itu adalah data yang kita udah punya. Sekarang kita mau memprediksi nilai Y ya melalui data yang kita punya yang di X ini gitu ya. Dan machine learning teman-teman ya, ini short introduction juga ke machine learning ya, meskipun nanti ada modul tersendirinya. Jadi machine learning itu nanti ada kumpulan X sama Y ya, kumpulan X sama Y, ini juga X sama Y, mungkin ini X1 ya, Y1, X2, Y2, X3, Y3 gitu ya. Nah, ini data-data ini ya, ini akan menjadi bahan pembelajaran sebuah mesin gitu. Ya, nanti dia bisa secara iteratif ya, atau secara mandiri mengupdate panah ini loh. Panah ini tuh kayak gimana sih cara mengconvert X jadi Y? Ada pattern nggak sih? Nah, itu dia akan lakukan seperti itu nanti ya. Nah, X itu apa? X itu misalkan ada harga rumah nih. Misalkan Y-nya itu harga rumah ya, kalian mau mempredik harga rumah, X-nya tuh bisa berupa mungkin lokasinya di mana, kamar tidurnya berapa, luasnya berapa gitu ya, apakah sudah SHM atau enggak dan lain sebagainya. Intinya seperti itu ya. Nah jadi X ini ya itu nggak cuma satu juga teman-teman ya. Contohnya kayak tadi, kayak X itu nggak mungkin cuma kamar tidur, X itu bisa aja lokasi, bisa aja tadi mungkin akses ke jalan tol seberapa mudah dan lain sebagainya gitu. Jadi X itu udah banyak. Nah, jadi kalau X sama Y ini ya, kalau berkorelasi, ini kita akan semakin mudah untuk membuat modelnya. Ya, contohnya misalkan korelasi itu gini. Misalkan kalian tahu ya, harga rumah itu pasti sangat-sangat tergantung dengan lokasi ya. Bahkan ada pepatah yang bilang ya lokasi dan lokasi gitu. Ya, oleh karena itu X sama Y, di mana X-nya dulu lokasi, itu akan semakin berkorelasi dengan Y atau harga rumah. Semakin bagus lokasi, ya, Y-nya akan semakin tinggi juga gitu. Ya, itu namanya adalah korelasi atau covariance ya. Sebenarnya mirip-mirip sih, interchangeable soalnya. Ya. Nah, contohnya apa misalkan yang nggak ada korelasinya, contohnya misalkan gini. Misalkan apa ya? Let's say di sebuah apartemen ya, ada lantai 1 sampai lantai 20. Nah, misalkan lantai itu nggak ada kaitannya sama harganya. Nah, itu tidak berkorelasi ya. Contohnya X itu lantai 3 ya, atau lantai 20. Tapi kadang ya, Y-nya misalkan di lantai 3 itu bisa misalkan 10, lantai 20 misalkan 15. Ya, terus lantai 3 itu 15 juga, tapi lantai 20 ada juga yang 10 gitu. Nah, ini nggak ada korelasinya, atau covariance-nya tuh nggak ada gitu.
Terus ada juga yang namanya korelasi terbalik. Jadi semakin gede X-nya akan semakin turun Y-nya. Ya, misalkan X-nya itu kerawanan terhadap gempa gitu ya. Nah, akan semakin tinggi X-nya, ya, rawan gempa atau rawan banjir gitu ya. Y-nya akan semakin turun, kadar-rumahnya akan semakin turun. Ya, intinya gitu, ya. Nah, jadi ini cara menghitung covariance itu gimana? Jadi rumusnya seperti ini, ya. Jadi ada dua, ada X sama Y. Kan lihat di sini X sama Y itu adalah kumpulan dari beberapa variabel ya. Ada X1, X2, biasanya kan X kecil ini ya untuk satu itemnya gitu. Nah, ini juga Y1, Y2 dan seterusnya gitu ya. Jadi X1 sama X2, Y2, gimana sih cara kita menghitung ya seberapa berkorelasi sih ini atau seberapa covariance namanya ya. X1 sama X2, X sama Y ini gitu. Nah, kita bisa pakai rumus ini gitu. Jadi kita looping ya atau iterasi ya setiap data. Jadi X1 minus rata-rata X. Jadi kita perlu hitung dulu rata-ratanya berapa. Ya, terus kalian kalikan dengan Y1 di minus Y rata-rata gitu. Nah, kalian hitung semua, terus kalian average. Ya, bagi N. Nah, mungkin gue akan menjelaskan intuisi di mana sih ya, maksudnya kenapa sih fungsinya rumusnya seperti ini gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, apa namanya? Ini kan item ya, sebuah item X gitu. Terus ini rata-ratanya. Ini kita menghitung kayak seberapa menyimpang sih ini dari rata-ratanya ya kan? Seberapa menyimpang gitu. Nah, terus ini juga nih. Ini dengan XI dan YI yang sama. Jadi X1 ke Y1 gitu. Jadi ini data yang berkorelasi satu sama lain. Sedangkan X2 sama Y1 itu nggak berkorelasi, tidak ada korelasinya. Dia ada korelasi dengan Y2. Ya, makanya di sini kita nggak menghitung kan X1 terus Y2 nggak kan. Ini sama-sama I gitu. Ya, berarti kita lihat dulu nih X1 dengan rata-ratanya itu seberapa gede gitu. Ya, misalkan ini gede banget. Jadi misalkan ini misalkan X saya, ini X, misalkan ini 0 sampai infinite ya. Terus misalkan rata-ratanya nih. Nah, misalkan X-nya di sini nih, ya X1-nya gitu. Nah, kalau di minus ini, maka ini kan akan gede nih. Ya. X1 minus X rata-rata itu kan akan jadi gede, ya kan? Sedangkan kalau misalkan yang Y, ya ini misalkan skalanya Y ya. Terus ini ada rata-rata Y. Ternyata Y1 itu juga tinggi, teman-teman ya. Nah, ini kan juga gede nih. Jadi kan lihat, ini gede ya. Positif ya. Dikalikan gede positif akan semakin besar. Nah, maka ini bercovariance. Covariance lumayan gede ya. Tapi kalian bayangkan kalau misalkan X1-nya ini mendekati rata-rata gitu. Ya, X1-nya mendekati rata-rata. Ya, jadi kayak nggak ada kayak nggak ada korelasinya gitu loh. Nah, ini Y1-nya tinggi, tapi kok X1-nya mendekati rata-rata gitu. Kayak dia turun juga enggak gitu. Kayak apakah ini ada hubungannya atau enggak gitu ya. Kalau seolah-olah nggak ada hubungannya ya. Atau mungkin kadang X1-nya di bawah ya, atau kadang X1-nya di atas gitu. Ya, jadi kayak ini kan kayak saling cancel gitu ya. Plus minus plus minus plus minus. Nah, ini sama aja tidak berkorelasi, atau mungkin X1-nya mendekati rata-rata gitu. Nah, ini tidak berkorelasi kan. Jadi ini akan mendekati 0 ya. Jadi ini X1 minus X rata-ratanya akan mendekati 0. Nah, jadi ini setinggi apapun atau sedikit apapun, kalau kalikan 0 ya mendekati 0 juga jadinya gitu. Ya. Terus beda halnya dengan kalau misalkan X1 ketika Y1-nya tinggi tapi X1-nya di bawah banget, ya, ini berarti negative correlation. Ya, ini negative correlation. Nah, berarti apa? Berarti apa namanya? X1 sama Y1-nya ini minus yang nilai yang gede banget ya, minus nilai yang gede banget. Sama halnya ini plus yang gede banget, ini minus yang gede banget gitu. Dan gimana kalau misalkan Y1-nya di bawah, tapi X1-nya juga di bawah. Nah, ini akan minus ketemu minus, jadi plus ya. Jadi sama aja kayak X1 di atas, Y1 di atas. Ya. Jadi itu covariance. Jadi semakin naik satu tangan gue di mana sih? Nah, semakin naik satu variabelnya akan semakin naik. Nah, ini artinya covariance berapa ya? Bersinambungan gitu ya. Bersinambungan ya.
Tapi kalau satu ini naik, ya, tapi yang satu ini nggak tahu ya, kadang di tengah, kadang naik, kadang turun. Nah, itu ya tidak berkorelasi, bisa aja mendekati nol gitu. Ya, tapi kalau misalkan semakin tinggi ini semakin turun, ya, maka itu negatif correlation. Jadi berkebalikan gitu ya. Jadi ini cara menghitungnya ya. Makanya ada rumusnya seperti ini. XI minus X rata-rata kalikan YI minus Y rata-rata, terus kita average aja gitu. Nah, ini rumus lain juga ya, ini ya bisalah dibuat seperti ini juga gitu ya. Ini kalau tanpa rata-rata sih ya. Ini kalau tanpa rata-rata, ini ratanya udah dihitung gitu. Oke. Terus value covariance ini tadi ya, is unbounded, jadi nggak ada batasannya. Jadi value-nya itu bisa apapun. Ketika size-nya itu bigger, maka itu berkorelasi. Tapi ketika size-nya smaller, itu berkorelasi secara negatif ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih, kita nggak bisa membandingkan misalkan apa ya, misalkan X sama Y untuk yang untuk yang lokasi ya, sama X sama Y untuk yang misalkan kamar tidur gitu ya, kamar tidur. Nah, mungkin kalau lokasi ada skornya sendiri lah ya, mungkin skornya antara 100 sampai 1000 gitu. Nah, maka variasinya udah pasti kurang lebih segitu skalanya. Sedangkan kamar tidur mungkin 0 sampai 5. Ya, maka skalanya akan jadi seperti ini. Nah, jadi skala lokasi bisa aja dia tidak berkorelasi ya. Tapi bisa aja covariance itu lebih gede daripada kamar tidur karena skalanya itu gede. Nah, value dari covariance itu unbounded, bisa apapun tergantung ya raw value-nya gitu. Nah, sedangkan kalau correlation di sini ada namanya Pearson correlation ya. Itu rumusnya seperti ini. Jadi kita hitung covariance, terus kita bagi dengan standar deviasi ya. Di sini ada N, juga ada jumlah datanya gitu. Ya, atau N-nya bisa di sini lah ya, average. Ya. Nah, jadi lambda X itu standar deviasi dari X, terus lambda sigma Y itu standar deviasi dari Y gitu. Nah, dengan kita bagi seperti ini teman-teman, ya, dengan kita bagi sigma X sigma Y, maka value-nya akan jatuh di antara -1 sampai +1 gitu. Dimana kalau +1 ya, itu mendekati mendekati berkorelasi gitu. Jadi misalkan ini X ini Y ya. Ya, jadi misalkan ini X-nya di sini, Y-nya akan di sini. Tapi kalau X-nya akan semakin gede, ya, Y-nya akan semakin gede gitu. Ini seperti ini juga. Gini ya. Nah, gini. Dan kalau +1 itu perfect teman-teman ya. Itu perfect seperti ini. Perfect garis gitu ya. Ada linear, perfect garis. Kalau ini gini sedikit ya, nggak mendekati garis, ya udah dia nggak akan perfect. Dia mungkin 0,98 mungkin gitu ya. Nah, kalau -1 itu kebalikannya. Ketika X-nya tinggi, Y-nya turun. Jadi mungkin grafiknya seperti ini nanti ya. Ketika X-nya tinggi, Y-nya turun seperti ini. Nah, kalau -1 ya berarti, atau mungkin seperti ini. Nah, atau mungkin seperti ini ya. Kalau -1 berarti perfect nih. Semakin S-nya semakin gede, Y-nya kan semakin turun. Dan linear gitu. Kalau ini agak sini sedikit ya, berarti mungkin -0,98 mungkin gitu lah ya. Kalau 0 gimana? Ya, kalau 0 berarti mungkin datanya seperti ini ya. Ini X, ini Y. Nah, kalau X-nya sekian, mungkin Y-nya di sini, tapi S-nya di sini, nah Y-nya tiba-tiba gini. Terus X-nya di sini, tiba-tiba Y-nya sekian, terus S-nya sini tiba-tiba gini, terus gini, terus gini. Nah, ini tidak berkorelasi datanya. Kita nggak tahu semakin gede X, efek ke Y-nya apa, kita nggak tahu. Nah, ini mungkin ya korelasinya mendekati 0, atau covariance-nya juga mendekati 0 gitu ya. Jadi 0 itu kayak titik tengahnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus ada lagi korelasi yang namanya Spearman's rank. Tadi kan Pearson ya. Bedanya apa sih? Kalau Pearson itu kan measure the linear relationship. Jadi +1 tadi itu ketika ininya perfect garis gitu ya. Nah, tapi ini juga asumsi bahwa data itu normally distributed ya, distribusi normal. Terus sensitivity, dia tuh sensitif ke outlier. Jadi kalau ada outlier, ya udah hitungannya udah nggak mungkin perfect 1 gitu ya. Terus kalkulasi. Nah, ini involve covariasi ya, covariance atau variabel yang standar deviasi.
Nah, jadi ranging ya tadi minus 1 sampai plus 1, terus ini ideal ketika put variable tuh continuous sama linearly related gitu dengan strong outlier. Kalau Spearman rank correlation dia tuh nggak harus linear teman-teman. Jadi misalkan nih di sini x ini y ya, ini namanya monotonic ya. Monotonic relationship itu misalkan x-nya di sini, terus y-nya misalkan di sini, terus misalkan x di sini, terus y-nya di sini, terus x di sini, terus y-nya di sini, terus x di sini, tiba-tiba y-nya di sini, x di sini, tiba-tiba y-nya di sini. Nah, ini kan nggak linear ya, kita nggak bisa tarik garis nih. Nah, ini aja udah nggak kena garis gitu. Nah, ini nggak linear, tapi kok ini bisa positif 1 nilainya. Intinya adalah ketika ini gede, ini juga harus ikutan gede. Intinya gitu. Kalau Spearman's rank. Jadi kalau ada x ya, ada value 1, 3, 5, 7. Terus y itu misalkan 50, 70, 71, 90. Ya ini bisa plus 1 ya. Karena kita nanti hitung ini rankingnya berapa. Oh, ini elemen ke-0, ini elemen ke-1. Jadi kita nggak lihat nilai aslinya, kita lihat ini ranking di sini berapa. Jadi ketika diurutan ini ke berapa gitu ya. Jadi ini harus urut datanya teman-teman ya. Ini harus urut datanya. Jangan ini diurutin terus ini diurutin ya teman-teman ya. Karena ini harus sesuai dengan ini ya datanya ya. Nah, makanya kita urut mungkin dari X dulu kita urutin ya. Y-nya harus mengikuti urutan X juga gitu. Terus kita hitung rankingnya. Gitu ya. Nah, ini does not assume normality, jadi tidak mengikuti normal distribution is okay. Jadi kalau ada outlier dia bisa apa ya? Bisa tidak sensitif ke outlier gitu. Ini ordinal data ya. Data yang ordinal tuh berarti yang kategorikal tapi ada ininya, ada kayak tingkatannya, kayak misalkan nilai ABC gitu ya, ada urutannya meskipun kategorikal. Ya, ini juga ranging minus 1 sampai plus 1. Use case-nya untuk ordinal data ya, non linear tapi monotonic relationship dengan outlier. Oke. Ya ini Pearson ya, linear relationship dengan normal distributed data, continuous juga. Kalau Spearman, yang ini Spearman's rank itu untuk monotonic relationship dengan ordinal, non-linear boleh, outlier pun data juga bisa. Gitu teman-teman ya. Ini rumusnya ya, gua nggak akan terlalu dalam teman-teman, kalian nanti bisa explore sendiri ya. Jangan lihat di sini ada function rank. Jadi function rank itu kayak tadi kita lihat indeksnya gitu ya. Indeks keberapa, ranking keberapa di sebuah array itu ketika udah di sort atau diurutkan. Ya. Nah, oke. Terus kita kita akan lanjut ke ini ya, gimana sih machine learning itu bekerja gitu. Mungkin gue akan jelaskan dulu kenapa kita perlu belajar correlation sama covariance. Dan ini supaya kita tahu bahwa semakin bercovariance atau semakin berkorelasi antara ini sama ini, maka model machine learning yang akan kita bikin akan semakin bagus. Ya, makanya kita perlu belajar ini dulu gitu, supaya tahu ya. Jadi ini contoh ya. Ini misalkan X, ini misalkan Y ya. Data itu misalkan yang hijau nih. Ya. Jadi gimana sih cara komputer itu bekerja? Ini BTW PowerPoint ya yang ada di modul machine learning ya, teman-teman. Gue coba jelaskan lagi ya. Jadi misalkan seperti ini datanya. Datanya kan ya yang pasti nggak linear lah ya datanya, tapi mendekati linear. Kenapa? Karena semakin gede X-nya, ternyata Y itu juga semakin gede sedikit gitu ya. Nah, di sini kita mau mencari sebuah garis ya. Ini namakan nanti model machine learning atau nanti yang kita baca itu OLS ya, atau namanya ordinary least square. Dimana kita mau mencari model, mencari garis yang bisa ngefit ya, atau apa ya, mengadaptasi dirinya dengan data gitu. Jadi contoh seperti ini, ada 3 garis. Kira-kira garis yang paling fit dah dalam kutip, garis yang paling fit atau yang paling mendekati data itu yang mana gitu. Ya, harusnya yang ditebelin ini ya, yang paling tebel yang di tengah gitu. Nah, maka kalian tahu lah ya, mungkin kalau kalian pernah belajar di sekolah, rumus dari sebuah garis di Cartesian koordinat XY adalah Y sama dengan MX plus B ya, atau AX plus B. M itu biasanya gradien biasanya ya. Tapi let's say di sini kita pakainya AX plus B gitu. Seperti ini.
A dan B adalah parameter. Jadi di sini A atau M itu role-nya adalah sebagai gradien ya. Jadi kalau lihat di sini, ini misalkan garis nih. Nah, kalau yang garis hitam atau hijau tua nih ya, hitam ya, A-nya tuh lebih tinggi. Jadi gradien itu semakin lebih tinggi, semakin curam gitu ya. Misalkan kalau A-nya semakin kecil ya, itu semakin landai. Seperti ini. Nah, terus hijau sama merah, ini A-nya sama ya, A-nya sama. Cuman bedanya adalah B, ya, atau bias is higher. Jadi bias itu untuk menaik turunin ini ya, atau translation lah ya, kalau di linear algebranya, translasi garis, cuman pindah aja. Tapi kalau A itu kayak diputar garisnya, gitu teman-teman. Ya, A itu berarti gradien, B itu biasnya. Ya, nah jadi di sini gimana sih cara kita nanti mengupdate-nya ya? Mengupdate-nya bisa gini. Ya, misalkan kita mau training ya. Itu ada training data yang tadi gue bilang ada X1, Y1 gitu ya. X2, Y data, ya kita masukin ke sebuah algoritma machine learning. Ya. Terus kita training itu, terus kita mendapatkan namanya parameter nanti ya. Parameter itu berarti A sama B. Namanya adalah parameter. Ini adalah variabel yang akan diubah oleh komputer ya, yang akan diotak-atik selama dia belajar data ini gitu. Data yang tadi dunia nyata. Selama dia belajar data yang hijau-hijau ini gitu. Dia akan nge-fit dirinya sendiri dengan otak-atik A sama B. Oh, ini agak salah nih A-nya, gua turunin. Oh, ini agak salah nih A-nya, gua naikin gitu. Ya, terus nanti prediksinya ya pakai garis ini. Jadi misalkan dengan data ini ya, data yang hijau, gua mau prediksi misalkan 50. Hasilnya berapa gitu ya. Nah, kalian lihat di sini 50 ya, dengan rumus garis ini ya. Misalkan A-nya itu 3, terus B-nya 2, misalkan gitu ya. Berarti dengan menggunakan rumus ini, ya berarti 3 kalikan 50 plus 2, gitu, 152. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi mungkin di sini, ya gue nggak tahu ini berapa. Nah, ini kalian lihat titik di sini, terus ke sini. Oh, ternyata 420 lah ya, misalnya 410 di sini. Ya udah, jadi mungkin kalau 410 mungkin biasnya itu 10, terus Y-nya itu mungkin A-nya 8, B-nya 10 gitu ya. A-nya 8, B-nya 10, berarti Y-nya bisa 410. Ya mungkin garis Y-nya ini berarti mendekati 8X plus B, plus 10 gitu. Ya, berarti itu cara kita memprediksinya gimana. Nah, sekarang ya kita akan mencoba belajar gimana sih caranya dengan menggunakan statistik ya. Kita bisa mencari nilai A sama B ini. Gitu. Ya. Ada namanya adalah ordinary least square. Ya, jadi kita perlu tahu dulu ya. Ada namanya error function. Ya. Error function. Dimana ini sebuah function ya, dimana kalau semakin gede ya, semakin gede functionnya, ini akan semakin error. Ya, jadi error function di sini ya, error function di sini itu lebih gede daripada error function di sini. Sama, ini juga lebih gede daripada yang di sini gitu ya. Kenapa bisa lebih gede? Karena gini, karena nanti data ini ya, kita kurangin nih. Kita cari jarak ini ke sini ya. Kita cari jarak ini ke sini. Ini namanya adalah error atau kesalahan ya. Make sense kan? Ketika datanya aslinya di sini, tapi kalau kita predik dengan model di sini, maka ada sedikit kesalahan di sini ya. Gitu. Dan kita mau mencari sebuah garis di mana ketika semua ditotal, itu kesalahannya itu paling sedikit. Ya, di mana kesalahan itu paling sedikit. Nah, itu namanya adalah ordinary least square atau OLS gitu ya. Jadi kita jumlahin semua ya. Dari jaraknya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, jadi di rumus ini ya, berarti ini tadi ya, ini Y ya, itu tadi kan AX plus B. Nah, ini kurang lebih sama lah ya. Ini berarti B-nya itu adalah beta 0, X-nya itu beta 1. Ya, terus ini adalah epsilon tuh nggak perlu lah, abaikan aja lah ya. Gitu. Nah, sekarang objektifnya tuh mencari beta 0 sama beta 1. Dimana beta 0 tadi B, beta 1 itu A, ya kan? Kita mau mencari berapa gitu. Ya, yang meminimalisir sum of square residual. Ya. Singkatannya SSE, sum of square error, ya. Tadi error function ini gitu.
Jadi rumusnya seperti ini, ya. YI T minus YI hat. Nah, maksudnya apa gini? Jadi yang di sini itu adalah data aslinya ya, data yang kita observe, itu namanya YI. Ya, I itu ya data keberapa itu. Misalkan ini 1, data kedua, data ketiga, data keempat. Let's say ini data ke-50 gitu ya. Berarti Y50. Gitu, ini di sini. Misalkan di sini berarti 400 ya. Nah, terus kalau Y hat ya, biasanya namanya Y hat I atau mungkin di sini 50 lah ya. Y hat 50. Ini berapa nih? Nah, kalian lihat di sini. Kalian lihat di sini. Nah, ini misalnya 350. Nah, ya udah, berarti tadi apa rumusnya? YI minus YI hat kuadrat. Ya, berarti ini 400 dikurangi 350 kuadrat, which is 50 kuadrat, ya. Nah, kalau kita jabarkan seperti ini ya. Karena tadi Y hat itu kan yang kita prediksi ya. Dimana berarti pakai ini kan rumusnya ya. Berarti beta 0 ditambahkan beta 1 X. Ya, let's say epsilon kita abaikan aja. Nah, karena tadi minus ini ya, di minus ini, jadi ini minus beta 0, terus ini minus beta 1X ya, di sini ya. Gitu. Oke. Nah, terus karena SSE-nya seperti ini, ya nanti dengan rumus matematika akan diturunkan jadi gimana cara meminimalisir banget SSE ini gitu ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini kita bisa nge-solve beta 0 sama beta 1-nya berapa. Jadi di sini kita lihat beta 1-nya pakai rumus ini ya, berarti ya. Kita lihat rumusnya karena ini terlalu kecil, gua coba zoom teman-teman. Ya. Nah, di sini beta 1-nya berarti ini berarti yang A tadi ya. Ini kalau kalian lihat ini rumus covariance lah ya ini ya. Mirip-mirip covariance ya. Jadi ada kaitannya sama covariance teman-teman. Ya, jadi XI minus X rata-rata, ini YI minus Y rata-rata. Kita calculate semua ya, terus kita per N. Ya bebas ya mau per N atau enggak. Kan di bawah ini juga kalian per N juga nanti. Bisa aja dicoret, jadi N-nya nggak perlu ada, nggak apa-apa. Sama aja nanti cancel out each other, yang di atas sama yang di bawah. Nah, terus di sini kita cari kuadrat yang di sini ya, XI minus X rata-rata kuadrat gitu. Ya, nanti kita akan ke sini ya, maksudnya gimana cara bikin rumus seperti ini. Nah, terus kalau dapat beta 1-nya, dapetin beta 0 gimana? Gampang ya, tinggal balik aja rumus yang tadi di sini gitu ya. Ini epsilon nggak usah dilihat. Kalau udah dapat beta 1, ya berarti beta 0-nya dengan cara seperti ini. Kita balik-balik aja gitu. Karena kan beta 0 ya, beta 0 kan berarti Y minus B1X, beta 1X ya. Y minus B1X. Nah, nanti beta 1-nya taruh sini. Berarti awal-awal kita harus hitung beta 1 dulu gitu. Baru bisa dapat beta 0-nya. Ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, next ini yang multiple linear regression. Jadi ini namanya linear regression, teman-teman, ya. Ini namanya linear regression. Linear regression. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mau memprediksi ini ya dengan sebuah linear model, dan ini regression. Regression itu adalah ini continuous fungsinya, tidak discrete. Ya, nanti kita akan lihat yang discrete itu gimana, kayak misalnya kategori ya. Bisa mau nebak ini anjing atau kucing gitu. Nah, itu adalah kategori, itu adalah discrete. Tapi ini kita mau menebak misalkan harga rumah, itu regression ya. Akan lebih banyak bahas ini di modul machine learning ya, teman-teman. Nah, tapi ini kita menggunakan statistika yang namanya OLS atau ordinary least square. Ya. Seperti ini gitu. Nah, ini multiple linear regression. Ini maksudnya adalah ketika X1 ya, ini ada X2 dan X seterusnya sampai XK. Jadi K itu adalah jumlah fitur. Jumlah fitur. Fitur itu apa? Fitur tadi yang XX itu loh, yang ada lokasi. Lokasi itu misalkan X1 ya, kamar itu X2. Terus kamar mandi X3 gitu dan seterusnya. Ya. Jadi rumus untuk multiple linear regression itu seperti ini. Ya, secara rumus sih linear juga ya, dia nggak ada kuadrat, nggak ada apa-apa gitu. Jadi nanti ada parameternya nggak cuma A sama B, ada C, ada D, dan seterusnya ya. Ada beta-beta lain sampai beta K. Nah, terus bisa di sederhanakan dengan seperti ini ya, sama dengan
X beta gitu ya. Ini dimana X itu matriks, beta itu juga matriks. Ya, formalnya nanti cara nyari betanya seperti ini ya. Ini gue nggak akan jelaskan detail ya teman-teman ya. Nanti gue jelaskan detail aja di sini gitu. Kalian bisa cari sendiri nanti seperti ini. Ini ada nama lain, namanya adalah normal equation. Normal equation. Nah gitu. Nah mungkin kalian pernah dengar, kok pernah belajar machine learning ya, kalian pernah dengar ada namanya gradient descent ya. Ini gue juga ajarkan kalian di modul machine learning ya. Nah, bedanya apa sama OLS? Jadi ini ada dua macam approach cara kita mendapatkan parameternya, A atau B tadi ya. Ada gradient descent sama ada OLS. Bedanya apa? Kalau OLS itu kalian bisa langsung dapat A sama B-nya langsung ya. Langsung optimal gitu. A-nya berapa, B-nya berapa, udah langsung dapat gitu. Dengan rumus ini udah dijamin bahwa garis ini akan menjadikan SSE itu terkecil. Udah pasti akan kayak gini. Dapat dipastikan itu. Udah pasti paling fit ya dengan menggunakan OLS ini. Tapi kalau gradient descent itu belum tentu. Kenapa? Karena itu dia kayak belajar ya, kayak belajar beneran. Dia itu ada iterasinya. Jadi itu dia lihat dulu datanya, data pertama, data kedua. Dia update-nya pelan-pelan parameternya. Gitu. Jadi yang pertama parameternya itu pasti random. A sama B itu pasti random pertama. Terus dengan gradient descent dia itu pelan-pelan akan nurunin A-nya atau naikin A-nya, pelan-pelan akan nurunin B-nya. Tapi kalau pakai yang video kita ini, yang kita bacain ini pakai OLS, itu langsung teman-teman nggak pelan-pelan. Langsung A-nya tuh berapa, tembak berapa, B-nya tembak berapa, udah pasti bener. Gitu. Nah, mungkin kalian tanya, oh better OLS dong daripada gradient descent. Nah, jawabannya tergantung teman-teman ya. Kalau data kalian tuh sedikit ya, atau nggak banyak ya, karena nanti machine learning itu banyak banget teman-teman datanya ya. Makan bisa jutaan, normalnya itu jutaan datanya. Nah, kalian lihat ini sum ya. Kalau kalian belajar algoritma ya, kalian tahu algoritma, ini kan pasti perlu pengulangan nih. Ya, apalagi untuk menghitung min-nya. Kan perlu pengulangan juga di sini ya. Ini kan ON. Ya, ini juga ON di bawah. Ya, bayangin berapa kali kita menghitung ON. Ya, ini 1, ya, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti 4 kali ON. Dimana misalkan N-nya 5 juta, ya, 20 juta kali kalian menghitung ini. Nah, itu akan membuat komputer kalian jebol gitu ya. Server kalian jebol gitu. Nah, makanya ada namanya gradient descent. Gradient descent ini dia itu bisa pelan-pelan gitu ya. Update pelan-pelan 100 dulu, 100 dulu, 100 dulu, 100 dulu gitu. Ya, nanti in the end ya A sama B yang dari gradient descent akan mendekati OLS. Meskipun mungkin nggak akan sama persis ya, tapi akan sangat mendekati gitu. Ya, tapi yang paling akurat adalah OLS, sudah pasti akurat. Tapi kelemahannya itu. Terus satu kelemahan lagi, ya OLS ini hanya bisa yang linear gitu. Datanya hanya bisa linear. Kalau datanya bentuknya kayak gini ya, datanya bentuknya kayak gini. Nah, ini kan nggak linear nih. Ya, kalian harus nge-fit garis yang mendekati gini. Nah, karena nggak linear, ini nggak akan bisa pakai OLS. Ya. Dan di dunia nyata nanti teman-teman akan sangat sedikit sekali mungkin data yang bentuknya linear. Ya, akan banyak seperti ini atau bahkan eksponensial ya, mungkin kayak gini. Nah, ini nggak linear. Kita nggak bisa nge-fit garis gini. Harus kayak gini, ya kan? Gitu, ya. Oke, terus kita akan belajar ya gimana cara kita mendapatkan rumus ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada SSE tadi ya. Sum of squared error di sini. Nah, kita mau mencari beta 0 sama beta 1 ya, di mana SSE-nya ini yang paling minim. Ya, di mana kita mencari beta 0 sama beta 1 ya, di mana ketika ini dimasukkan ke rumus ini SSE-nya itu paling kecil. Nah, dengan cara apa? Kalian tahu ya, kalau derivatif dari sebuah function, SSE ini kan function kuadrat ya, quadratic function. Jadi dia tuh bentuknya seperti ini nanti. Nah, ya. Jadi ini SSE ya. Let's say ini beta 0 atau beta berapa ya? Misalkan beta 1 deh ya, beta 1.
Nah, kalian mau mencoba mencari beta 1 di mana SS-nya paling kecil, ya kan? So, di mana beta 1 di mana SS-nya paling kecil? Ya, harusnya di sini, ya kan? Kenapa? Karena kalau beta 1 di sini, SS-nya itu paling kecil, yang paling di bawah. Dan gimana caranya kita mendapatkan ini? Ya, dengan cara kita menurunkan SSE, ya. Jadi kalau turunan dari function ini, itu kan sebuah garis ya. Jadi kan kalau titik di sini itu sebuah garis atau slope, ya kan? Kita pernah belajar itu di video-video sebelumnya ya. Dan dimana kalau di bawah ini teman-teman, slope-nya kan seperti ini, ya kan? Garis. Nah, kalau slope garis seperti ini, kira-kira derivatifnya berapa? Ya. Derivatifnya adalah 0. Ya. Ya kan? Kalau seperti ini itu kan positif hasilnya. Kalau sebenarnya kan negatif hasilnya. Tapi kalau seperti ini kan 0. Nah, kita mau mencari yang titik ini. Makanya kita turunin function SSE terhadap beta 1 di mana ini harus 0 gitu ya. Ini nih di sini. Di sini gitu. Sorry, mana sih? Oh, ini guys, ya. Nah, kita lihat dulu yang B0 ya. B0 karena ini ya. Ini kita turunin jadi yang 2 kita taruh depan di sini 2. Ya, kenapa minus? Karena di sini beta 0-nya minus ya, minus 2. Terus di sini ya udah belakangnya sama beta 1 dan seterusnya. Jadi ini gua hapus ya. Jadi nanti seperti ini ya. Terus kita bisa dapet ya berarti ini sama dengan 0 ya kan. Nah, ini coret aja karena ini kalikan 0 dikalikan 0 juga sama aja gitu. Ya, jadi seperti ini gitu ya. Nah, sekarang ini beta 1 ya. Beta 1 sekarang seperti ini minus 2. Kenapa minus? Karena aslinya beta 1 juga minus di sini. Ya. Kalian lihat di sini kok turunin terhadap beta 1, di sini ada koefisiennya ya, ada angka di sini yaitu xi. Makanya ini ikut keluar juga ya. Ingat chain rule ya di turunan. Chain rule. Nah, terus semuanya ini sama dengan 0, minus 2-nya coret, dan jadi seperti ini. Ya. So, nanti ada 2 equation seperti ini. Ya, kalian coba matching-matchingin aja gitu ya. Ya, jadi dari sini ya, dia akan bentuk seperti ini ya. Ya, gue nggak terlalu detail sih ini. Just trust me guys, trust AI ya. Nah, intinya ada 2 equation seperti ini, ya. Nanti dengan equation seperti ini akan diturunin jadi seperti ini, fungsi rumusnya. Ya, jadi B1-nya itu sekian. Ya udah, cara nyari B0-nya sekian. Ya, gitu ya guys ya, cara menghitungnya. Gitu. Ya. Kalau multilinear regression gimana? Misalnya beta 2. Ya udah, beta 2 berarti tetap sama rumusnya, xi, tapi x-nya pastikan x-nya yang misalkan tadi ini lokasi ya. Ya pasti kan kalau beta 2 misalkan x-nya benar kayak kamar tidur atau apapun gitu. Ya. Cara nyari beta 0-nya sama dengan menggunakan ini. Ya, y rata-rata minus B1 kali dengan x rata-rata. Kalau lebih dari 1 x-nya atau multilinear regression, ya ini beta 2 kali kan x yang kedua gitu ya. Misalkan ini rata-rata kamar tidur, ini misalkan rata-rata lokasi gitu. Dan seterusnya. Oke? So, seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Nggak sebanyak video-video sebelumnya ya. So, di video ini kita belajar gimana sih cara inferential statistik ya. Gimana kita memprediksi sesuatu menggunakan OLS. Gimana kita bisa mengkalkulasi covariance sama correlation. Bedanya apa? Covariance sama correlation, kaitannya apa sama OLS. Ya. So, itu teman-teman ya video untuk kali ini. Semoga membantu ya. Thank you. Dan sampai akhir, kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi lewat link Saweria di deskripsi di bawah. Thank you guys. See you next video. Bye.